Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika seseorang mencintai kekasihnya, mencintai suami atau istrinya, tentu dia akan berusaha untuk menyenangkan atau membahagiakan pasangannya. Dia akan memberikan perhatian dan kasihnya kepada kekasihnya, kepada suami atau istrinya. Bila kekasihnya, bila suami atau istrinya sakit, maka dia akan merawatnya, menjaganya, melayaninya. Bila pasangannya itu mengalami kesedihan, tanpa diminta dia akan menghibur, menguatkan, dan membantu dia untuk bisa mengatasi kesulitan permasalahan yang dihadapinya. Dia juga akan menuruti keinginan atau perintah dari pasangannya. Bila kekasihnya atau pasangannya menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk memenuhinya. Bahkan jika kekasihnya atau pasangannya menginginkan dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk, misalnya kebiasaan suka minum-minuman, suka berjudi, suka main perempuan dan lain sebagainya, maka dia akan berusaha meninggalkan kebiasaan itu demi cintanya, kasihnya kepada pasangannya. Pendek katanya para saudara, apa saja yang diperintahkan, diinginkan oleh kekasihnya, pasangannya, akan diturutinya demi cintanya, demi kasihnya kepada kekasihnya atau pasangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam amanat perpisahannya pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apa artinya? Artinya bahwa kasih kepada Yesus itu tidak cukup hanya sekedar perasaan saja. Perasaan sayang, perasaan cinta. Mengapa? Karena perasaan itu akan berubah-ubah. Kalau saat ini mood saya itu lagi baik ya saya akan mengasihi Yesus. Atau ketika Yesus itu memenuhi apa yang menjadi keinginan saya, harapan saya akan setia untuk mengikuti Dia. Saya akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi ketika Yesus itu tidak memenuhi harapan saya, maka saya akan meninggalkan Dia. Kasih kepada Yesus itu juga bukan sebatas di bibir, bukan hanya sebatas di kata-kata saja. Tetapi harus nampak di dalam perbuatan yang nyata, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Hanya mereka yang melakukan perintah Yesus yang disebut sebagai orang yang mengasihi Yesus. Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku," artinya mendengarkan dan melaksanakan perintah Yesus, dialah yang mengasihi aku. Lalu apa perintah Yesus itu? Dari Yohanes bab 15 ayat 12, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud perintah Yesus. Yesus bersabda, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Seperti Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada para murid, dengan membasuh kaki para murid, melayani para murid, memelihara, mencukupi kebutuhan para murid, dan berkorban untuk para murid-Nya dengan mati di kayu salib. Demikian juga para murid yang telah mengalami kasih Yesus
diminta untuk mengasihi sesamanya. Dengan kata lain para saudara, mengasihi Yesus itu berarti juga harus mencintai sesamanya. Mau hidup di dalam kasih dengan sesamanya, mau menerima, menghargai, menghormati sesamanya. Mau melayani sesamanya, berlaku adil, sabar, lemah lembut, hormat terhadap sesamanya. Bahkan juga terhadap mereka yang memusuhi kita, memfitnah, berusaha menjatuhkan kita. Kita berusaha untuk membalasnya dengan kasih, dengan kelemah lembutan, agar mereka malu dengan perbuatan mereka yang tidak baik. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kaitkan amanat perpisahan Yesus ini dengan realitas kehidupan kita sekarang, maka kita bisa melihat para saudara, bahwa ternyata amanat Yesus, perintah Yesus ini belum sesungguhnya kita hayati dan kita laksanakan. Tak jarang para saudara kasih kita kepada Yesus hanya sebatas perasaan, hanya sebatas di bibir saja, tetapi belum terungkap di dalam perbuatan yang nyata. Banyak orang yang menyebut dirinya adalah seorang hamba Allah, pencinta-pencinta Allah, pencinta Yesus, mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, melayani Yesus. Tetapi di sisi lain hidup, kata, dan perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Mereka berusaha untuk menjatuhkan sesamanya, menjelek-jelekan sesamanya, menghakimi, memfitnah, menjelekkan keyakinan agama lain, memprovokasi masyarakat dengan menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, sehingga menyebabkan permusuhan dan konflik antar umat beragama, antar suku atau kelompok tertentu. Mereka melecehkan orang lain, merendahkan orang lain yang seharusnya mereka lindungi, hargai, dan hormati. Dan ironisnya itu dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya dekat dengan Tuhan. Ironisnya lagi mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan Tuhan. Padahal Tuhan sama sekali tidak menghendaki permusuhan. Sama sekali tidak menghendaki kita merendahkan orang lain. Maka Yesus mengatakan pada akhir zaman nanti banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah mewartakan Injil, melayani Engkau di mana-mana. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak mengenal Engkau, hai orang jahat. Karena yang dikehendaki Allah itu bukan dengan menyebut nama Tuhan, tetapi lebih dari itu orang harus mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Orang harus mencintai sesamanya. Di lain pihak kita melihat para saudara bahwa banyak orang melakukan perintah Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kelihatannya memang taat beribadat, ke gereja, seringkali beramal, melayani. Tetapi itu mereka lakukan bukan pertama-tama karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi karena mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain, penghargaan, ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Atau mereka melakukan itu karena takut berdosa, takut masuk neraka dan lain sebagainya. Akibatnya apa para saudara? Akibatnya orang hanya menghayati hidup keagamaannya hanya sebatas tindakan lahiriah belaka. Tidak sungguh-sungguh didasari oleh kasih kepada Tuhan. Ketika apa yang dia lakukan itu mendatangkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dia akan tetap bersemangat di dalam tugas pelayanannya.
Tetapi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, pujian, atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan mudah sekali meninggalkan imannya, meninggalkan pelayanannya. Karena apa yang dilakukannya tidak didasarkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Lalu sikap bagaimana yang perlu kita lakukan? Kita perlu mencontoh sikap Yesus sendiri. Yesus mengerjakan perintah Bapanya, perintah Allah, bukan karena takut kepada Bapanya, tetapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi Bapanya yang telah terlebih dia dulu mengasihi dirinya. Karena itulah dia rela turun ke dunia, bahkan dia rela menderita sengsara di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Namun para saudara, justru karena kesetiaan Yesus dalam melaksanakan perintah Bapanya, dia dibangkitkan, dia dipermuliakan oleh Bapanya, dan segala kuasa di surga, kuasa di bumi diserahkan Bapa di bawah kakinya. Karena itu para saudara, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan sudi mengutus Roh Kudus-Nya atas kita. Supaya apa? Supaya kita mampu mengasihinya secara benar. Bukan hanya sebatas perasaan, bukan hanya di bibir saja, tetapi sungguh-sungguh terungkap di dalam tindakan yang nyata. Melakukan perintah Tuhan, bukan semata-mata karena takut, bukan semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Hanya dengan demikian para saudara, kita akan dikasihi oleh Bapa dan Putra. Kita akan tinggal bersatu dengan Bapa dan Putra. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.